Shalom, selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. We welcome you di mana juga platform yang Anda ada pada hari ini, yaitu YouTube dan juga Facebook, maupun Anda yang berada di Zoom pada hari ini. We welcome you with warm hearted. Dan semua, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, kami mengucap syukur Tuhan, dan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia, dan Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini sekali lagi kami berkumpul Tuhan, berada di platform-platform kami masing-masing Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Engkau, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Bapa, biar pada hari ini Tuhan kami istiharkan di dalam hidup kami, bahwa kami akan terus ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami akan terus diceriakan Tuhan oleh hadirat-Mu Bapa, dan kami akan terus dibangunkan karena kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan, daripada awal, pertengahan, sehingga akhirnya nanti Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, jangan lupa untuk scan QR Code yang tertera pada screen Anda pada sekarang ini untuk mengakses buletin mingguan BWCC Online, untuk kita mengetahui recap khotbah kita pada minggu yang lepas, dan juga untuk kita mengetahui aktiviti-aktiviti mingguan BWCC as a whole. Dan sekarang saya ingin membawa kita semua untuk membaca firman Tuhan daripada Mazmur 42 hingga 6. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan. So, are you excited untuk praise and worship our God today? So, let us praise and give worship to Him. So, let's get excited, church! Shalom jemaat Tuhan BWCC di sisi. Ayo pada hari ini kita mau terus memuji dan menyembah Dia. Kita mau angkat suara kita, tangan kita dan hati kita untuk Dia, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Are you ready, church? Tuhan luar biasa, tiada seperti-Mu, tiada ganti-Mu. Kasih-Mu tak pernah berubah, tak pernah lelah, selalu baru. Dia adalah Tuhan pemerintah mulia. Are you ready, church? Kau Tuhan pemerintah mulia, kuat perkasalah nama-Mu, kuasa-Mu tiada bandingannya. Kau Tuhan bebaskan diriku, ku tinggikan nama-Mu Yesus, megah bertata di hidupku. Hebat kuasa-Mu di dalamku. Ayo nyata Kau Tuhan, Kau Tuhan ajaib berkuasa, bertata
bertakhta di hidupku. Hebat kuasamu di dalamku. Kau Tuhan ajaib berkuasa, bertakhta atas segalanya. Kau Tuhan luar biasa, tiada seperti-Mu, tiada ganti-Mu. Kasih-Mu tak pernah berubah, tak pernah lelah, selalu baru. Come on! Kau Yesus besar, berkuasa, ajaib, yang layak terima kemuliaan. Tak pernah gentar, tak pernah gentar, tak pernah gagal. Kau teguh kuat selamanya. Yes, Lord Jesus. Dan Lord Yesus menyatakan, are you ready? Tuhan luar biasa, tiada seperti-Mu, tiada ganti-Mu. Kasih-Mu tak pernah berubah, tak pernah lelah, selalu baru. Are you ready? Kau Yesus besar, berkuasa, ajaib, yang layak terima kemuliaan. Tak pernah gentar, tak pernah gagal. Kau teguh kuat selamanya. Hey! Kau teguh kuat selamanya, Yesus. Hey! Ayo sama-sama kita lambaikan tangan kita untuk Yesus Kristus. Haleluya! Hey! Yes, Jesus. Kau yang berkuasa dan bertakhta selama-lamanya. Hey! Yes, Lord Jesus. Kami mau terus memuji kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau meresponinya Bapa dengan menyanyikan puji-pujian kami Tuhan, dengan setia kepada firman, setia kepada menjaga kehidupan kami Yesus. Yes Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Yes Lord. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kau angkat tinggi tanganku Tuhan, yang Kau angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Yes, Jesus, oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me.
Yes, you are God. You are my God. You are our God. Jesus, you are God. Jesus Christ the Lord, I adore you. Christ, you are God. Jesus Christ the Lord, I adore you. 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 Christ, my God. Oh my God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Woo. Shalom jemaat semua. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online BWCC pada minggu pertama bulan April ini. Ya, seperti kebiasaan pada setiap Ahad pertama BWCC akan mengadakan upacara penjamuan kudus. Luar biasa sekali. Walaupun kita ini berada di banyak tempat, banyak kawasan, ada yang di Sabah dan di Sarawak, namun ia tidak pernah menghalang kita untuk terus bersama-sama mengadakan kebaktian dan mengadakan sesuatu acara yang penting buat kita orang yang percaya. Amin, saudara-saudari. Our God is great, right? Nah, ya, sebelum kita mengambil upacara ini bersama-sama, saya ingin sharing sedikit tentang penjamuan kudus. Nah, melakukan penjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus yang dikatakan dalam Alkitab. Dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita boleh baca ini dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-19. Seperti yang kita ketahui, ini bukanlah semata-mata upacara yang dibuat-buat oleh gereja, tetapi tujuan dari penjamuan kudus ini sangat jelas, yaitu upacara yang penting untuk kita memperingati pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita, ya. Dan melakukan penjamuan kudus sekali lagi bermaksud ia memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bila kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 27 hingga 29 dikatakan seperti ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita mungkin bertanya, apa maksud makan roti dan minum daripada cawan dengan cara yang tidak layak itu? Ya, itu mungkin bermaksud kita tidak menghiraukan makna sebenarnya daripada roti dan cawan, serta secara sengajanya kita ini melupakan harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh Sang Juru Selamat kita, itu Yesus Kristus, bagi keselamatan kita lebih daripada 2000 tahun dahulu ketika kita masih berdosa. Atau itu mungkin maksud kita ini membiarkan upacara seperti ini menjadi sesuatu upacara yang biasa-biasa, atau dengan kata lainnya upacara yang rutin dan formal, right? Amin, saudara-saudari. Dan seperti aja seperti kita anggap ini sebagai acara kebanyakan, atau mungkin kita datang ke gereja penjamuan itu dengan dosa yang masih belum diakui. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum daripada cawan itu. Dan paling utama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Sebab syarat mengikuti penjamuan kudus yang pertamanya harus seseorang itu memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri.
Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Dan maka dengan itu seorang tersebut harus memiliki iman kepada Dia, Sang Juru Selamat manusia itu. Haleluya. Dan penyamaan kudus ini tentunya juga akan tercapai apabila kita rela untuk memberi diri kita untuk menerima tujuan keselamatan daripada Allah itu sendiri. Namun untuk kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Kristus, mengikuti penjamuan kudus ini tidak cukup sufficient, right? Tidak cukup, right? Sebab kita harus mengenal pribadi yang kita percaya. Ia memerlukan usaha yang lebih lagi. Devotion diri kita, setiap pagi, relationship kita, merenung firman Dia, dan sebagainya. So saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di sini, suka untuk saya tegaskan di sini bahwa upacara yang akan kita ambil ini adalah satu perintah yang bermakna bagi kita semua. Ini adalah perintah untuk kita mengingati sekali lagi pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita dan bila kita makan roti dan minum anggur itu, kita bawa untuk kita mengenang, dan memperingati tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita dan darahnya yang tercurah untuk menyucikan kita daripada segala dosa dan kejahatan. Amen, saudara-saudari. So our experience dan journey with God itu penting sebelum kita mengambil penjamuan ini. Ya. Disinilah nilai dan makna yang menjadi dasar bagi kita untuk kita bersama-sama mengambil penjamuan ini. Dan kita mahu juga dengan mengadakan ini, upacara ini, kita mengingati mereka yang masih lagi belum percaya, belum diselamatkan. Siapa saja yang Anda fikir saat ini, ketika kita mengikuti penjamuan ini adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu kita mahu memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang belum pernah mendengar. Dan melalui pemberitaan ini, melalui apa yang kita nyatakan ini, orang dapat memperoleh hidup kekal, memperoleh harapan yang baru. Dan makna ini sangat kuat bila kita dapat memberitakan tentang kematian, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudara-saudari. Jom, sambil kita mempersiapkan hati kita beserta roti dan cawan pada pagi hari ini, mari kita berdiam sejenak. Beberapa ketika untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya buat kita, dan pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk mengampuni dosa-dosa, bukan saja untuk kita, bahkan seluruh umat manusia. Let's take our time. Mari. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudari, kita persiapkan roti dan air anggur kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Yesus Kristus Tuhan kita yang diambil oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengambil roti ini bersama-sama. Kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum air ini bersama-sama. Haleluya. Maka setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam penjamuan kudus untuk memperingati akan Dia, kita menerima ini sebagai tanda dan menterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya
dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Ya, hal ini sungguh benar. Seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan, lalu kita makan dan minum, itu menjadi peringatan akan dia. Haleluya, haleluya. Jemaat semua, mari kita berdoa. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih sekali Bapa atas kesempatan pada pagi ini Bapa, untuk kami sama-sama ya Bapa dengan saudara-saudari seiman kami ya Tuhan Yesus, untuk mengambil upacara yang luar biasa ini ya Tuhan Yesus, untuk memperingati ya Bapa tentang pengorbanan Engkau ya Bapa, tentang kasih-Mu ya Bapa kepada seluruh umat manusia ya Tuhan Yesus. Hari Bapa, biarlah kami terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau ya Bapa, dan kami ingin meletakkan iman percaya bahwa kami ya Bapa telah tertebus ya Tuhan Yesus oleh pengorbanan Engkau ya Tuhan Yesus di atas kayu salib lebih daripada 2000 tahun yang dulu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mengalami Engkau daripada hari ke hari Bapa, dapat mengalami kasih-Mu ya Tuhan Yesus, dapat memancarkan sinar-Mu, dapat memancarkan ya Bapa berita baik-Mu ya Tuhan Yesus kepada semua orang ya Bapa. Biarlah kami menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan Yesus, ketika kami melakukan pekerjaan kami seharian ya Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam career kami, dalam study kami ya Tuhan Yesus, dalam pelayanan kami ya Bapa, dalam keluarga kami Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa menjadi ya Tuhan Yesus role model ya Bapa, dan kami ingin melakukan yang terbaik ya Bapa, karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang sanggup melakukan ya Tuhan Yesus apa saja ya Bapa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan berkati semua, dan kita jumpa lagi di masa seterusnya. God bless you. Shalom kepada jemaat yang saya kasihi, jemaat BWCC, jemaat DCC, dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan setia bersama dengan Anda, dan oleh karena kesetiaan Tuhan itu, maka kita juga mau menjadi jemaat dan anak-anak Tuhan yang setia. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema gereja kita pada bulan April, yaitu refresh. Saya akan petik daripada bahasa Inggrisnya, terjemahan Inggrisnya itu daripada Acts chapter 3 verse 19 to 21, yang berbunyi seperti ini. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive Him until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through His holy prophets. Terjemahan BM-nya seperti ini, ya, berbunyi seperti ini. Maka bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Allah telah memilih untuk memberkati umatnya dengan pencurahan Roh Kudus, hanya jikalau ada pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dan jalan kehidupan yang tidak benar, dari angkatan yang jahat di sekitarnya, yaitu kembali kepada Allah, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Kristus Sang Nabi, dan senantiasa menuju kepada ketaatan yang sungguh dalam Kristus. Nah, dalam ayat yang ke-19 ini, ia yang berbicara mengenai saat-saat penyegaran. Ya, sepanjang zaman ini sampai Kristus datang kembali, Allah akan mendatangkan saat-saat penyegaran, yaitu pencurahan Roh Kudus atas semua orang yang bertobat dan berbalik kepadanya. Nah, walaupun akan tiba saat-saat yang sukar, ya, khususnya menjelang akhir zaman, dan banyak orang akan murtad dari iman, Allah tetap berjanji untuk melakukan kebangunan rohani dan saat penyegaran atas mereka yang setia. Maka kehadiran Kristus, berkat-berkat rohani, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus akan dialami oleh mereka yang dengan setia mencari Dia untuk mengalahkan dunia, tabiat dosa, dan kekuasaan iblis. Dan suatu hari nanti Kristus akan datang dari surga untuk membenteras segala kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di atas muka bumi yang bebas dari segala dosa,
Dan pada akhirnya, ya, semua hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama untuk dipulihkan akan dipulihkan. Kristus akan menebus atau membaharui seluruh alam semesta dan akan memerintah atas bumi ini. Diperhatikan bahwa yang mendatangkan kemenangan Allah dan kerajaannya bukanlah umat manusia yang ada di atas bumi, melainkan Kristus dan bala tentera surgawi. Jadi jemaat yang saya kasih semua, menjelang sambutan hari Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita jadikan tema bulan ini untuk merenungkan dan mengingat kenapa Yesus sanggup mati di kayu salib. Ya, kenapa dia sanggup berkorban demi kita yang hanya dijadikan daripada tanah dan debu ini? Apakah hidup Anda dan saya begitu berharga bagi dia? Bagi kita yang sudah jelas, ya, tentang maksud dari salib, saya menyeru agar kita melayani dengan setia sebagai suatu sikap menghargai dan mengasihi Tuhan atas kematiannya di kayu salib, demi untuk menebus kita dan merayakan hari kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, dan justru itu, saudara, telah memberikan pengharapan kepada hidup yang baru dan hidup yang kekal. Jadi semoga bulan ini menjadi bulan yang membawa kelegaan, a refreshing month buat kita semua, buat Anda dan buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam kebaktian online kita, yaitu pelayanan BWCC online. Saya harap dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semuanya. Oke, percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai apapun pergumulan kita. Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah Anda, bersama dengan Anda di rumah Anda pada saat ini. Dimanapun Anda duduk, di mana Anda sedang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Roh Kudus Dia yang luar biasa akan mengurapi Anda saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Jadi saya akan berkhotbah dengan satu topik bersesuaian dengan tema kita pada bulan ini, yaitu refresh. Oke, yang lebih dekat lagi saya ingin menyatakan tentang refresh dari segi kesadaran dan pertobatan. Ya, saya akan baca daripada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, bermula daripada ayat ke-17 sehingga ke ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ya, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertaubatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saya ulangi ini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kita ulangi ayat ini, kelegaan, ya, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat ke-22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat ke-23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat yang terakhir 26 berbunyi seperti ini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Amin. Jadi saudara, perhatikan bahwa Petrus
tidak berdiri sebagai seorang hakim di depan orang-orang Yahudi yang gelisah itu, saat dia menyampaikan ini. Tetapi memanggil mereka, dia memanggil mereka sebagai saudara, walaupun dia tahu bahwa mereka belum dilahirkan kembali. Jadi Yesus bagaimanapun mengampuni, telah mengampuni segala dosa mereka di kayu salib, dan telah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka yang sungguh-sungguh siap untuk berdiam dalam kehidupan mereka. Jadi ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua orang yang percaya. Petrus sudah memastikan bahwa keselamatan yang menantikan mereka akan menembus masuk, menyatakan tujuan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan mereka. Jadi Petrus menyatakan kuasa dari kematian Yesuslah yang menjadi pengganti di kayu salib ketika dia berdoa. Seperti ini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah statement yang sangat jelas tentang kejahatan dari orang-orang Yahudi dan para pemimpin mereka. Jadi perkataan yang kemudian diungkapkan oleh Petrus sangat didasari oleh apa yang sudah dialaminya sendiri. Karena Tuhan yang sudah bangkit itu sudah membenarkan dia secara cuma-cuma, sekalipun dia pernah menyangkal dan menghujat Yesus. Dia sudah diampuni karena kasih karunia, walaupun memiliki dosa yang tersembunyi dan bukan karena perbuatan baik atau kelakuannya yang bersih. Jadi Petrus sudah dikuatkan dan disedarkan oleh pengalamannya sendiri. Dia menyatakan kasih karunia Yesus Kristus secara terbuka dan tegas. Dia sudah mengungkapkan dengan jelas kepada para pendengarnya tentang dosa mereka, menusuk hati mereka dengan terang-terangan dan ketulusan. Jadi setelah penghakiman dan keyakinan yang dibawa oleh Roh Kudus, kemudian datang penghiburan yang menyegarkan, yang melegakan, yang membawa refreshing moment pada waktu itu, dan penuh berkat kepada orang-orang percaya yang penuh penyesalan diri. Jadi Petrus mendengar perkataan Yesus setelah kebangkitannya dengan penuh minat. Dia memahami bahwa tidak ada jalan lain di dunia ini untuk keselamatan selain melalui penderitaan Kristus. Jadi anak domba Allah sudah mati sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi hal itu terjadi terutama sekali karena kehendak Allah yang sudah dinyatakannya sebelumnya. Dia sudah menentukan untuk meletakkan semua dosa dan rasa malu dunia ini di atas anaknya yang tidak berdosa. Dia dan hanya dia sajalah yang sanggup dan layak untuk mati di dalam nyala murka Allah menggantikan kita. Jadi Bapa surgawi, saudara dapat saja menyerahkan dirinya sendiri kalau kita perhatikan situasi ini untuk mati bagi dunia yang jahat ini, saudara. Dan bukannya mengorbankan anaknya. Akan tetapi di dalam kehebatan dan keagungan pribadinya, dia adalah yang telah memikul alam semesta. Dia tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadikan anaknya mati bagi kita. Jadi tanpa kematian Yesus sebagai pengganti, tidak akan ada pengampunan yang akan berlaku. Jadi pendamaian yang sangat nyata yang dilakukan Kristus melalui kayu salib jelas sekali merupakan hasil dari penderitaannya yang menggantikan kita. Jadi barang siapa yang merenungkan makna salib akan memandang secara langsung ke dalam hati Allah yang begitu mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fana, sehingga dia memberikan anaknya yang taat agar pemberontakan yang tidak akan menghasilkan buah apapun itu dapat dikuduskan dan terus berada di dalam dia untuk menghasilkan banyak buah, saudara. Nah, Petrus menegaskan dari perjanjian lama bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias dari Allah yang sudah mati dalam kesesuaian dengan kehendak Bapanya dan bukan karena kemalangan, kecelakaan ataupun di tangan para pembunuh, saudara. Kemudian dia mulai serangannya dengan lebih luas lagi, mencabar para pendengarnya untuk bertobat. Jadi kata pertobatan di sini tidak hanya berkaitan dengan perasaan atau kesedihan atau mata air karena rasa malu, tetapi
perubahan dari keseluruhan arah kehidupan. Jadi hal itu ditandai dengan ditinggalkannya semua tujuan yang salah dan berpaling sepenuhnya kepada Kristus, ya, yang adalah tujuan ilahi dan yang benar. Maka perubahan ini juga termasuk pengakuan dosa, ya, pengakuan bahwa kita layak menerima murka Allah, iman kepada anugerah yang cuma-cuma, dan terus berada di dalam pengampunan yang dengan kelimpahan diberikan kepada kita. Jadi komitmen yang menyeluruh kepada Allah dan hati yang hancur akan disambut dengan anugerah yang tidak terbatas dan yang mutlak. Jadi Kristus juga menggenapkan keselamatan kita di kayu salib sehingga mereka yang percaya akan dibenarkan. Nah, waktu kelegaan, the refreshing moment, dan damai dengan Allah serta penyataan karunia Roh Kudus dimulai ketika kebenaran Allah berdiam di dalam hati kita. Jadi iman di dalam Kristus dan pertobatan yang tulus tidak hanya menyatakan kepada dunia bahwa Yesus berdiam di dalam kehidupan para pengikutnya, dan juga bukan sekadar senarai hasil teologi dari kematiannya. Namun saudara, iman ini akan membawa kita menerima kuasa ilahi melalui berdiamnya Roh Kudus. Jadi sudahkah saudara masuk ke dalam persekutuan dengan Allah? Sudahkah Anda bertaubat dan mengubah rancangan kehidupan Anda? Nah, sambutlah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, sehingga Anda dapat terus berada di dalam perjanjian yang baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, ketahuilah bahwa tujuan utama dari perjanjian yang baru bukan hanya sekadar berita pengampunan dosa, penerimaan kehidupan kekal, atau mujizat karunia Roh Kudus, tetapi kedatangan Kristus itu sendiri, saudara. Dari semua makhluk yang menantikan Dia dan merindukan berakhirnya perpisahan antara Sang Pencipta dengan makhluk yang paling dikasihinya, ketika kuasa kehidupannya akan mengalahkan dan memperbaharui alam semesta yang sudah dibinasakan, saudara. Nah, ini adalah pembaharuan yang kita rindukan. Pembaharuan di dalam kehidupan mereka yang percaya di zaman ini adalah jaminan dari kemuliaan sempurna yang akan digenapkan di dalam kedatangan Kristus. Jadi bila tiba waktunya, Dia akan memulihkan segala sesuatu sampai kepada kesempurnaannya, yaitu keadaan dari semua ciptaan seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi para murid, saudara, para murid ketika itu mereka memahami kenaikan Tuhan mereka di dalam konteks persiapan dari kedatangannya. Mereka memahami bahwa keberadaannya yang tidak nampak bersama dengan Bapa untuk sementara waktu adalah sesuatu yang sangat perlu untuk adanya revolusi rohani di bumi ini. Jadi kenaikannya juga membuka jalan bagi pembaharuan atas semua ciptaan, yaitu pemulihan dari segala sesuatu. Kenaikan Kristus juga menjadi syarat yang menentukan bagi berdiamnya Roh Kudus yang sudah datang untuk memulai pembaharuan di dalam kehidupan kita. Jadi semua nabi yang benar menunjuk kepada kedatangan Kristus sebagai tanda dari akhir zaman. Akhir dari keberadaan kita bukanlah penghukuman, saudara, tetapi sukacita pembaharuan dan sukacita atas pemulihan dari segala sesuatu sampai kepada keadaannya semula. Jadi pusat dari semua ciptaan adalah nabi yang dijanjikan, yang dibicarakan oleh Musa. Dia adalah penjamin dari perjanjian yang baru, yang jauh melebihi perjanjian yang lama dari Musa. Jadi barang siapa yang menolak perjanjian yang baru dengan Allah ini tidak memiliki pengharapan, ya. Karena orang yang berhati batu menolak anugerah. Allah akan memurkai semua orang yang menolak Kristus. Sejarah dunia merupakan bukti yang nyata mengenai keadaan mereka yang menerima dan juga yang menolak Kristus. Jadi setelah menyampaikan pernyataan yang jelas dan yang sangat lengkap ini, saudara, Petrus mendorong orang-orang Yahudi untuk menerima Yesus. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak para nabi dan anggota dari sebuah perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah dengan bapak-bapak leluhur mereka.
Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membuat perjanjian dalam tingkat yang setara sama taraf dengannya. Namun demikian, Sang Pencipta yang kekal dan kudus itu mengikatkan dirinya kepada manusia, yaitu makhluknya yang berdosa, yang fana dan yang jahat. Dan inilah kebenaran dari anugerahnya, saudara. Dari sejarah kebersamaan Allah dengan manusia yang jahat itu dimulai dengan pemilihannya terhadap Abraham. Dia yang kudus mengatakan kepada musafir itu bahwa salah satu keturunannya, darah dagingnya akan menjadi pembawa berkat Allah kepada semua kaum di muka bumi. Allah melaksanakan rencananya walaupun ada banyak tentangan dari si jahat dan kegagalan manusia. Dia memahami akan datangnya suatu hari ketika Roh Kudus akan menghancurkan tembok pemisah dari perjanjian yang lama, memanggil semua orang ke dalam persekutuan dengan Allah. Dan kemudian Petrus pertama-tama menawarkan anugerah ini kepada orang Yahudi, dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan, saudara. Jadi Allah justru memberkati musuh-musuhnya, memberikan kepada mereka, memberikan kepada mereka orang-orang yang memakukan anaknya ke kayu salib kesempatan untuk bertobat, saudara. Wah, bayangkan itu. Kristus bangkit dari kematian dalam keserasian yang lengkap dengan kehendak Bapa. Dia sangat memuliakan anaknya, sehingga anaknya dapat menerima semua berkat rohani di dalam realiti surgawi daripada pengikutnya. Tuhan memberkati hati para pendengar yang sudah siap membawa mereka kepada pertobatan dan perubahan hidup, saudara. Manusia tidak dapat bertobat di dalam dan melalui dirinya sendiri, karena Roh Kudus saja yang dapat menolong manusia untuk percaya kepada Kristus. Kalau manusia tidak bertobat dari kejahatannya dan meninggalkan semua kekejiannya, manusia tidak akan pernah dapat masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Allah mengkehendaki kita untuk berbalik kepadanya dengan penuh kesiapan dan kerelaan, saudara. Dia mulai bekerja di dalam kehidupan kita, melakukan pemulihan, restoration akan segala sesuatu. Jadi sudahkah Anda meninggalkan dosa-dosa Anda? Apakah Anda berpegang teguh kepada Kristus saat ini? Saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi di dalam Kristus, mari menggali dengan lebih dalam lagi tentang beberapa ayat di dalam pasal ini. Jadi menurut pandangan umum, saudara, kesadaran itu berarti keinsafan. Itu mengingat kembali, mengetahui dan mengerti apa yang sudah dilakukan. Manakala pertobatan berasal dari kata dasar taubat. Artinya sadar, insaf dan menyesal atas segala dosa dan perbuatannya dan berniat untuk memperbaikinya. Ya, ini definisi berbalik kepada tema kita pada bulan ini, refresh. Kesadaran, pertobatan. Kita sudah sadar, maka kita perlu bertobat. Pertobatan juga bermaksud mengakui segala dosa dan perbuatannya. Kemudian mengaku percaya dan memberi dirinya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan Roh Kudus serta menerima Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai penebus, Mesias, dan Juru Selamat manusia berdosa yang percaya kepadanya, saudara. Nah, jadi kita perhatikan, mereka menolak Yesus, saudara, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dalam ayat yang ke-17 mengatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Secara tersirat, Rasul Petrus bertanya, mengapa orang-orang Israel menolak Dia yang sudah merendahkan dirinya menjadi manusia? Dengan penuh kasih setia dan kasih karunia, Dia turun dari surga ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Namun Rasul Petrus lalu menjelaskan kepada kita bahwa hal yang demikian itu harus terjadi sebagai penggenapan firman Allah yang sudah dinyatakan dahulu, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh para nabi bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita, bahwa Dia anak Allah harus diolok-olok, dihina, dianiaya, dan disalib, mati, dikuburkan,
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semua itu dilakukannya dengan setia untuk menembus dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi perkara tersebut dinyatakan di dalam ayat yang ke-18 yang berbunyi begini, saudara. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi mereka perlu sadar dan bertobat di sini. Oleh sebab itu Rasul Petrus dengan tegas dan terus terang mengingatkan mereka agar mereka tidak keras kepala dan tegar tengkuk, supaya mereka sadar dan bertobat, saudara. Agar mereka mengakui segala dosa dan kejahatan mereka, lalu memohon pengampunan dosa kepada Allah, supaya dosa mereka dihapuskan. Jadi beginilah firman Tuhan yang dicatat dalam ayat ke-19 kita baca ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, saudara. Nah, sadar dan bertobat adalah awal dari suatu proses untuk menerima dan mengimani didikan dan ajaran Injilnya yang kudus, saudara. Sadar dan bertobat adalah proses awal dari didikan dan ajarannya untuk mengikut Dia. Jadi dengan kesadaran, pertobatan, dan permohonan ampun dalam namanya, seseorang yang belum mengenal Dia dapat memperoleh baptisan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kitab Injil Matius pasal keempat ayat 17, firman Tuhan mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus sendiri sudah memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dari dosa dan kejahatan. Bertobatlah, kemudian jauhi dosa dan kejahatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa jika seseorang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 18 ayat 3. Lalu berkata ini, seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, seperti dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal ke-15 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar dan tidak memerlukan pertobatan, saudara. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Ya benar, saudara. Jika ada satu orang bertobat, maka sukacita di surga akan lebih hebat daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan karena tidak tersesat dalam dosa. Selanjutnya, saudara, selanjutnya dalam peristiwa mengenai perpisahan Paulus dengan penatua di jemaat Efesus, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-20, saudara, ayat ke-21 mengatakan, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia senantiasa memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tujuannya adalah supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dari firman Tuhan dalam kitab Para Rasul 20 ayat 21 menyatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesaksian Rasul Paulus kepada mereka dimaksudkan supaya mereka bertobat kepada Allah, kemudian percaya dan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan pasti akan mendatangkan waktu kelegaan. Rasul Petrus juga menyatakan bahwa apabila seseorang sadar dan bertobat, maka Allah Bapa mendatangkan waktu kelegaan, refreshing moment, dan mengutus Yesus Kristus yang dari semula ditentukan bagi mereka sejak dari mulanya. Jadi dalam kitab Para Rasul pasal yang ketiga ayat ke-20, Tuhan berfirman agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Justru apakah dimaksudkan Kristus itu harus tinggal di surga? Dalam pada itu marilah kita perhatikan firman Tuhan dalam kitab Para Rasul ayat ke-21 ini, ya, pasal ketiga ayat ke-21. Nah, Alkitab mengatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan, restoration segala sesuatu, saudara.
seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Rasul Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristus memang harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Hal ini sudah dinyatakan, saudara, melalui firman Allah dengan perantaran nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu kala, saudara. Oleh itu kita harus tetap berbahagia sama ada Yesus masih tetap di surga atau sudah kembali ke dunia untuk kali kedua kalinya. Berbahagialah ya, orang belum mengenal Dia dengan kesadaran sendiri, kemudian melakukan pertobatan dan permohonan ampun dalam namanya, saudara, menyerahkan dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang sudah sedar dan bertaubat dengan setulus hati dan segenap jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah menyediakan upah, saudara, upah besar di kerajaan surga. Berbahagialah kita yang sudah percaya dengan iman yang teguh kepadanya, serta setia beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, memberikan persembahan dan pelayanan, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang penuh, hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Haleluya, saudara. Jadi inilah waktunya kita mendapat kesegaran kembali, ya, kesegaran dan refreshing moment dari iman percaya kita kepada Kristus. Ya, Dia yang membawa restoration atau pemulihan, yang akan membawa kelegaan dan kesegaran yang asli, otentik. Bukan saja otentik, tapi eternal, berkekalan, saudara. Amin. Jadi itu saja untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Diberikan satu tema yang baru, yaitu refresh. Kami mau sadar dan kami ingin bertobat tentang betapa kami mengingat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya berdoa setiap anakmu yang mendengar khotbah firman-Mu hari ini, yang hidup bekerja dalam hati dan minda mereka, sehingga hidup mereka diubahkan selari dan selaras dengan rencana Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan Yesus, pakailah mereka, utuslah mereka, jadikan mereka terang dan garam, jadikan mereka berkat buat banyak orang Tuhan. Ubah hidup mereka Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Nah, demikianlah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Perry Robert, Senior Pastor BWCC dan DCC. Dan dengan tema khotbah kita yang baru untuk bulan April ini, yaitu Refresh. Seterusnya kita akan masuk di dalam ruangan pengumuman. Namun sebelum itu, mari kita lihat video ini untuk mengetahui aktiviti mingguan BWCC DCC. Demikianlah video tadi, dan sekiranya Anda ingin bersama-sama dengan kami ataupun ingin turut serta bersama dengan kami dalam aktiviti mingguan kami, sila berhubung dengan Asya-Asya yang bertugas, sama ada di platform YouTube maupun di platform Zoom, ataupun sekiranya Anda yang berada di Facebook pada hari ini. Pengumuman seterusnya adalah berkenaan dengan our tithes and offering. Untuk tithes and offering, kita boleh menyalurkan our tithes ataupun offering di nomor akaun yang tertera dengan meletakkan BWCC Online sebagai rujukan. Dan jangan lupa untuk screenshot resit transaksi kita dan dihantarkan ke our admin BWCC Online di nomor yang tertera. Dan pengumuman yang ketiga adalah berkenaan dengan our discipleship class. Dan untuk kelas ini Anda boleh terus menghubungi admin bagi Facebook BWCC Online.
Dan sekali lagi jangan lupa untuk akses buletin kita dan dengan scan QR code yang tertera di skrin kita pada masa ini untuk mengetahui aktiviti mingguan dan juga recap khotbah kita pada minggu lepas. Ibadah kita sudah sampai ke penghujungnya, namun kita masih lagi akan berjumpa pada minggu hadapan di waktu dan juga di platform yang sama, dan saya akan menyerahkan ruangan ini kepada Brother Brian untuk benediction. Shalom Church, kita sudah sampai ke penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan atas kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Nah, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah bersama dengan kami pada hari ini, bahkan untuk semua pelayan yang bertungkus lumus mempersiapkan keperluan-keperluan untuk ibadah kita pada hari ini. Makasih juga Pastor Perry yang sudah berkongsi siri khotbah untuk bulan April, yaitu Refresh. Dan saya percaya melalui siri pengajaran tema Refresh pada bulan ini, kita akan terus disegarkan dan diingatkan kembali bahwa lewat kesedaran dan pertobatan Allah akan memberikan kelegaan, our refresh moment kepada kita. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kebanyakan kita mungkin memahami istilah pertobatan sebagai bermaksud berbalik daripada dosa. Ini bukannya pengertian Alkitab tentang pertobatan. Nah, menurut Alkitab, perkataan bertaubat bermaksud berubah pikiran. Alkitab turut memaklumkan bahwa pertobatan yang sejati akan menunjukkan perubahan perlakuan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 disebutkan mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, definisi pertobatan sepenuhnya secara Alkitab merupakan perubahan fikiran yang menukar perlakuan. Nah, jika demikian, adakah hubungan di antara pertobatan dan keselamatan? Dalam Kisah Para Rasul jelas menyatakan bahwa bertaubat dan kaitannya dengan keselamatan ialah mengubah fikiran Anda dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, menerusi khotbah Petrus semasa hari Pentakosta, beliau mengakhirinya dengan seruan agar semua orang bertobat. Nah, bertobat daripada apa? Petrus berkata kepada golongan yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah fikiran mereka tentang Dia, demi mengakui bahwa Dia sesungguhnya adalah Tuhan dan Kristus. Petrus juga menyeru agar mereka mengubah pemikiran daripada menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertaubatan Alkitabiah menerusi hubungannya dengan keselamatan, mengubahkan fikiran Anda daripada menafikan Kristus kepada beriman terhadapnya. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah suatu pekerjaan yang kita lakukan demi memperoleh keselamatan. Nah, tiada seorang pun mampu bertobat dan hadir di hadapan Allah kecuali Allah yang menyeru orang tersebut kepadanya. Tiada seorang pun mampu bertaubat kecuali Allah mengizinkan pertobatan itu. Nah, segala yang berkaitan dengan keselamatan, termasuklah pertobatan dan iman, merupakan hasil Allah menyeru kita, memanggil kita, membuka mata kita dan mengubahkan hati kita. Nah, begitu sabarnya Allah membimbing kita kepada pertobatan. Nah, begitulah kebaikannya kepada kita. Nah, walaupun pertobatan bukanlah kerja ataupun hasil kita untuk menghasilkan keselamatan, tapi ia membimbing kita ke arah keselamatan. Nah, menerusi Alkitab, pertobatan melahirkan perubahan perlakuan. Nah, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menyeru jemaat untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, seseorang yang telah benar-benar bertaubat daripada penafian akan Kristus kepada iman terhadapnya akan tampil melalui hidup yang berubah. Pertobatan didefinisikan dengan tepatnya perlu demi keselamatan. Nah, pertobatan yang alkitabiah mengubahkan pemikiran Anda tentang Yesus Kristus dan kembali kepada Allah dalam iman demi keselamatan. Amin, saudara. Nah, sebelum kita selesai, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.